Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukran jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman semua yang udah nyempetin waktunya buat ikut agenda Ongkol MMA Special Edition Muharram 1442 Hijriah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di meeting Zoom kami dari Karisma Fiqh Magic. Jadi di sini agendanya ada kajian, teman-teman. Nah, buat mempersingkat waktu, biar nggak lebih lama lagi, nggak lebih malam, kita buka aja nih agenda kebaikan ini dengan mengucapkan ta'awudz, basmalah, dan salawat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Supaya tambah berkah ya kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita dengarkan dulu nih qiraatul Quran dari, karena ini spesial ya. Jadi qiraatul Qurannya dari Akhina Taufik, ketua The Sordan tahun ini, yaitu Akhina Taufik. Ada Akhina Taufik, monggo silahkan. Fadol. Ih, artis Korea nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakallah khairan buat Akhina Taufikur Rahman Akbar Apriza. Masya Allah, namanya keren nih. Semoga yang mendengarkan dan membacanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada suaranya kan ya? Kita lanjut nih, kalau nggak ada suaranya kita akhirin. Ada. Ada suaranya, cek. Ada. Oh, ada. Jelas nggak? Jelas lah ya. Aman tuh. Aman, Han. Oke. Supaya tidak terlalu malam, kita lanjut lagi nih. Dari tadi alasannya keburu malam ya. Gak apa-apa deh, orang udah malam juga.
agenda selanjutnya yaitu sebelum ke agenda inti sampai penyampaian materi dari Ustadz Roni, ada pengumuman dulu nih dari daurah penguatan karisma UNJ, yaitu sprint. Apa tuh sprint, Ad? Fuad bisa ngomong nggak sih? Ad? Fuad nggak bisa ngomong nih. Ad? Dicoba, Ustaz. Oh, di mute ya? Sengaja soalnya. Oke, siap. Oh, udah ada. Oh, di mute host. Jadi pengumuman dari daurah penguatan sprint ini yaitu adanya open donasi nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ikut gabung untuk Putus-putus, Bos. Suaranya putus-putus. Putus-putus, Misbah, suaranya. Lanjut, Fuad. Jelaskan aja, Fuad. Oke, baik. Terima kasih Bang Misbah. Saya Muhammad Fuad Hasim dari staf CR terpilih sebagai ketua daurah penguatan di tahun 2020 ini. Mohon izin kepada rekan-rekan dan teman-teman yang bagi ingin membantu menyukseskan agenda daurah penguatan setiap tahunnya dan memiliki uang itu kan seikhlasnya untuk ikut berdonasi dan mensukseskan acara sprint ini dalam agenda online, berbeda dengan tahun sebelumnya karena kan dalam tahun ini kita tahu dimanapun di negara manapun sedang mengalami keadaan pandemi corona seperti ini. Mohon izin menginformasikan terkait sprint untuk sejauh ini kami panitia sprint telah mendapatkan atau cek udah ada suaranya belum? Oke, ada Bang Misbah. Telah terkumpul dana donasi dari rekan-rekan dan hamba Allah sebesar 540.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan target kami sebagai panitia sprint mentargetkan sebesar kurang lebih 2.240.000 untuk keperluan dana lainnya. Jika rekan-rekan dan teman-teman yang ingin menyumbangkan, silakan untuk menyumbangkan. Ikhlasnya. Oh, bagus juga ya. Cek. Terima kasih. Bang Misbah, halo. Ada keluar masuk nih. Ada suaranya nggak? Ada. Udah ada ya? Udah, biar nggak kelamaan. Oke, siap. Lanjutkan. Sebelum ke kajian, males lagi. Dulu nih, kegiatan kajian Tongkol MMA ini ke moderator kajian kali ini karena Tongkol MMA kali ini spesial, jadi moderatornya juga spesial, yaitu ketua pelaksana sprint jilid 7, yaitu Akhina Muhammad Fuad Hasim dari
Program Studi Pendidikan Jasmani Angkatan 2018. Kepada Akhina Fuad, Anda persilahkan. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, mohon izin, jelas suara. Mohon izin, host, jelas suara. Jelas, aman. Oke, siap. Terima kasih kepada Bang Misbah telah memberi waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya Muhammad Badasim sebagai moderator pada malam hari ini di kajian Tongkol MMA Special Edition yang beberapa ketua-ketua dan pastinya akan seru sekali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'budu wa nasta'inu na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cek. Suara jelas? Mohon izin. Aman. Sedikit keras-keras. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kajian spesial edition dari Tongkol MMA ini. Semoga niat dan langkah untuk mengklik Zoom diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita curahkan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa baginya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yang lahir nanti. Amin. Selamat datang. Kita bakal ada sebelum masuk ke dalam kajian, mohon izin saya memperkenalkan Ustaz gitu kan, yang tak lain dan tak bukan. Pertama, nama Ustaz Roni SPD, bertempat tanggal lahir Jakarta 1 Oktober 1993, alamat Jalan Haji Soleh, Sukabumi Selatan, Barat, yang dimana Ustaz kita telah hadir di tengah-tengah Zoom pada malam hari ini. Mari kita sambut dengan petikan hangat dari saya kepada Ustaz Roni. Persilakan waktu dan tempat, persilakan. Takbir, Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada Ustaz Roni. Dipersilakan untuk memberikan siraman terkait kajian. Baik, Taib. Host, take unmute. Cek, host. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم جميعا بتحية الإسلام بتحية المباركة بتحية الخالدة بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Misbah ya?
Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kannahariha لا يزيد عنها إلا هالك وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. Baik, ikhwan akhwat sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah izinkan kita untuk kembali bermuajahah. Ini kali kedua saya ngisi di Tongkol MMA ya. Semoga pertemuan kita di malam hari ini Allah catat sebagai satu amal saleh dan semoga Allah ridho atas apa yang kita kerjakan di malam hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini juga ikhwati fillah Allah masih kasih kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat-nikmat yang terus Allah anugerahkan kepada kita. Semoga nikmat ini terus Allah karuniakan sampai kita mendapatkan satu gelar istimewa yaitu Husnul Khatimah. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari sekian banyak mahasiswa FIK, antum-antunas sekalian yang Allah pilih untuk kemudian bisa bergabung dalam acara kajian online kita di malam hari ini. Ya. Karena ikhwah, menuntut ilmu itu berat, ngaji itu berat ya. Untuk kemudian ngebuka link Zoom gitu ya dan mencet itu link Zoom yang disebar di grup-grup itu berat ikhwah. Kenapa? Karena pasti akan ada saja godaan dari syaitan laknatullah alaih. Ya digoda dengan apa? Udahlah jangan usah Zoom-zooman kajian gitu ya. Kotanya habis banyak, sekali Zoom 1 giga, sekali Zoom 2 giga gitu ya. Apalagi kalau ngidupin videonya kan gitu ya. Jadi khotifillah banyak ujiannya banyak ikhwah. Makanya kan dalam satu hadis Rasul katakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, man salaka tariqan. Ya disebutnya tariq. Kenapa? Karena memang ketika nuntut ilmu itu khatifillah fidullah kenapa disebut tariq? Karena banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak godaannya, banyak rintangan dan juga banyak halangannya. Ya. Kalau kemudian bukan torik maka nggak banyak rintangannya. Makanya kalau kita ikut taklim tuh khotifillah fidullah di taklim tuh banyak aja godaannya gitu ya. Ketika udah datang ke kajian, ketika datang di majelis ilmu gitu ya, ustadznya ngejelasin, kadang apa? Kadang ada yang sibuk sama gunting kuku, kadang ada yang sibuk kemudian main-mainin rambutnya, kadang ada yang sibuk kemudian mainin handphone, kadang ada yang sibuk kemudian ngapain? Ngobrol sama teman sampingnya. Ya, yang diobrolin apa? Yang diobrolin adalah tadi ya sebelum ke masjid, sebelum datang kajian gitu ya, itu sempat makan mie ayamnya enak banget gitu ya, harganya murah lagi, itu recommended banget buat lo gitu ya, dan seterusnya. Allah, Masya Allah, ya nggak pernah nggak begitu? Pasti ada di antara kita begitu. Ya datang kajian gitu ya, yang diomongin bukan kemudian tentang kajiannya dan didengerin ustadznya bukan, tapi ngomongin tentang makanan yang sempat kita makan sebelum datang ke kajian ya. Kenapa tadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sama, gitu. Datang liko, datang mentoring juga begitu kan? Ya. Datang ketemu ustadz gitu ya, Masya Allah. Apa ujiannya apa? Kalau likonya malam, kalau mentoringnya malam, ujiannya ngantuk. Ya bodo amat ustadz ngomong apa, penting gue tidur dulu dah ya. Gitu. Terus apa lagi gitu ya? Banyak ikhwatifillah bidullah. Kalau mentoring itu ujiannya ujian handphone. Ya. Terserah mau Robi ngomong apa, ngomong gimana, terserah. Yang penting handphone gue ketik dulu ada WA-nya kan gitu ya. Masya Allah banyak ujiannya. Oke, ikhwatifillah bidullah. Semoga pertemuan kita di dunia maya ini secara virtual ini tidak mengurangi dan tidak menghilangkan hakikat dari pertemuan kita. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau katakan orang cerdas al-aql, gitu, al-aqlu kata beliau, orang yang cerdas itu kata Imam Ibnu Taimiyah adalah orang yang mengerti tentang hakikat satu perkara. Ya, orang yang mampu mengambil hakikat dari satu perkara. Maksudnya apa? Maksudnya khotifillah fidullah, kita nih kajian online begitu ya. Maka pahami hakikatnya. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah kita pengen thalabul ilm. Ya, nuntut ilmu. Maka secara online ataupun offline hakikatnya tetap sama, thalabul ilmi.
Ya, makanya orang cerdas itu gitu ya, terserah mau pertemuannya offline, mau pertemuannya online, tetap kemudian pada hakikatnya gue pengen ngaji, gue pengen nuntut ilmu. Ngapain sih ngaji? Ngaji itu ngatur jiwa. Ngaji itu ngasah jiwa. Ya, makanya namanya ngaji. Ngaji ngatur jiwa. Ngaji itu ngasah jiwa. Ya, ketika ngaji apa yang terjadi? Jiwa kita teratur. Ketika ngaji apa yang terjadi? Jiwa kita terasah. Ya, begitu. Makanya khotifillah hafidhakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah malam ini Allah kasih kita kesempatan ini, dan semoga kesempatan bisa ta'lim ini begitu ini jadi kemudian saksi di hadapan Allah nanti bahwasanya ketika kita hidup di dunia kita pernah untuk kemudian bersusah payah dalam memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, izin Ustaz jika mau share screen silahkan gitu ya. Mohon maaf saya hari ini nggak sempat bikin PPT jadinya. Ya, qadarullah tadi, wah masya Allah ya, ada hal yang dikerjakan, sempat jadi panitia acara kajian juga tadi gitu ya. Jadi agak riuh gitu ya. Terus yang kedua ikhwah, kita sampaikan salat salam kita kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat, para sahabiah, dan insyaallah kepada kita semua yang masih istiqamah meneruskan risalah dakwah dan risalah perjuangan beliau. Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia ya, tutur katanya, nabi yang paling santun akhlaknya, nabi yang tidak pernah judi apalagi korupsi, nabi yang dalam banyak kitab gitu yang dikatakan adalah dia manusia tapi bukan manusia gitu ya. Jadi manusia tapi bukan kayak manusia. Kenapa? Karena Rasulullah itu ikhwatifillah disebut manusia, iya. Kenapa? Karena Rasulullah itu menikah ya. Jadi Rasul itu nabi itu bashar lakal bashar. Manusia tapi kayak bukan manusia gitu ya. Disebut manusia kenapa? Karena nabi makan, nabi minum, nabi menikah ya. Nabi juga tidur. Tapi apa? Lakal bashar, bukan kayak manusia biasa, ikhwan. Ya, nabi bukan kayak manusia biasa. Ya, kalau antum kan tidur ya sama kayak Rasul tidur juga ya. Tapi apa? Tidurnya Rasul ikhwatifillah fitukullah, hatinya dzikir. Ya, antum tidur, hatinya gak dzikir, iler ngeces. Kan gitu ya. Iya, Rasul ikhwatifillah fitukullah, tidurnya apa? Masya Allah, hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita, ya. Rasul juga tidurnya dikit, antum dikit-dikit tidur gitu ya, Masya Allah. Ya, jadi ikhwah, Rasul itu dikatakan bashar la kal bashar, manusia tapi kayak bukan manusia. Begitu. Ya. Dan kita semoga termasuk umatnya yang senantiasa bisa mengikuti perintah beliau dan juga sunnah beliau. Kenapa? Karena dengan ketaatan kita kepada Rasulullah, ini jadi satu anak tangga yang bisa membuat kita sampai pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi brother, sister sekalian, ya, gua mau jelasin sama Allah semua kalau gitu ya. Ya agak gaul dikit apa ya. Ketaatan kita kepada Rasulullah itu jadi salah satu anak tangga ya agar kita bisa sampai pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat Nabi yang mulia namanya Ibnu Abbas. Ini soundnya ya, yang lain di mute ya. Ya, bisa nggak di unmute semua? Ya Ustaz, bisa Ustaz. Ya, biar gue nggak ngomong sendirian, tapi yang lain pada tidur kan ya. Bisa Ustaz. Oke, alhamdulillah ya. Jadi brother, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Kenal nggak antum? Enggak. Enggak ya, bagus nggak kenal Misbah ya. Cepet banget lu nggak jawabnya ya. Tapi tahu kan Abdullah bin Abbas? Insya Allah tahu. Baik ya. Jadi ikhwatifillah ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, dikenal dengan julukan satu pintu berjuta hikmah. Kenapa kira-kira disebut sahabat yang satu pintu berjuta hikmah? Kenapa? Tahu nggak? Ini sahabat ya disebut sama para ulama dikenal dengan satu pintu berjuta hikmah. Kenapa kira-kira? Apa pesan? Ini yang di laptop saya kelihatan bukannya Hasan doang dari tadi. Baik ya, Masya Allah. Jadi ikhwah, kenapa sahabat Abdullah bin Abbas disebut dengan satu pintu berjuta hikmah? Wih, jam tentang online gue dikacangin, gila lu pada. Allah alam Ustaz. Allah alam Ustaz, bagus Misbah ya, jawabannya tepat sekali. Yang lain, ada Nanda nih, aneh lihat nih, ada Nanda tuh ya. Tahu Ustaz. Ada Fahmi, ada Fuad. Nah tadi yang moderator ada Fuad, Mamam lu Fuad. Jawab lu. Ustaz. Alasannya di mute Ustaz ya, alasan aja di mute. Baik ya. Baik, ikhwatifillah fidakumullah. Kenapa disebut dengan satu pintu berjuta hikmah? Karena sahabat Abdullah bin Abbas itu ikhwatifillah fidakumullah, sahabat yang pinternya bukan main. Pinternya enggak ketulungan, brother. Sister. Ya, satu pintu, orangnya satu ikhwah, tapi berjuta hikmah. Banyak ilmu yang dia miliki. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas itu brother, sister, pagi itu udah ngisi ta'lim. Sampai malam tuh ngisi ta'limnya. Pagi ngisi ta'lim fiqih,
Ntar menjelang duha ngisi taklim Quran, menjelang kemudian zuhur ngisi taklimnya akidah, ba'da itu ngisi taklimnya lughah, ba'da itu ngisi taklim akhlak. Wah, terus panjang ya, sampai malam hari nggak berhenti-berhenti taklimnya. Ya, makanya dikenal dengan satu pintu berjuta hikmah. Dan majelis itu ikhtifillah hafidzakumullah, pesertanya bukan itu doang, bukan, tapi setiap materi itu berganti pesertanya. Masya Allah. Ya, nah sahabat Abdullah bin Abbas 14 abad yang silam itu pernah mengatakan kepada para sahabat begitu ya. Beliau pernah berkata begini, ada 3 amalan. Yang 3 amalan ini gak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjalankan 3 amalan berikutnya. Ya, jadi kata beliau, brother, sister, ada 3 amalan, bro. Ada 3. Ya, ada 3 amalan. Yang 3 amalan ini, brother, sister sekalian gitu ya, nggak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjalankan 3 amalan berikutnya. Apa itu? Yang pertama kata beliau adalah salah satunya ya, saya nggak sebutin 3-tiganya. Kalau antum mau 3-tiganya, ntar di kajian yang lain. Ya, salah satunya kata beliau, soal bahasanya bukan itu. Salah satu kata beliau adalah taat kita kepada Allah. Tidak akan diterima sampai kita taat kepada Rasulullah. Jadi bro, ya, salah satu dari 3 amalan itu adalah taat kita kepada Allah. Itu nggak akan diterima sampai kita menjalani amalan berikutnya. Apa itu? Taat kita kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mau taat kita kepada Allah itu diterima, gitu ya khotifillah fidzakumullah, maka taat dulu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang, ikhwah, gitu. Tapi apa? Tapi nggak mau beriman kepada Rasul, nggak mau taat kepada Rasul. Kenapa? Malu dia punya nabi kayak Muhammad. Kenapa? Masa iya nabi gua Muhammad gitu ya. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ummi, buta huruf. Ponakan gue aja yang kecil TK udah bisa baca. Ponakan gue kecil udah bisa nulis. Ini nabi gue. Gak bisa baca, gak bisa tulis, malu gue. Katanya. Ya. Karena memang Nabi Muhammad itu khotifillah hafidzakumullah, dalam kitab sirah dikatakan Nabi Muhammad itu lam yaqra' wala yaktub. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Tapi khotifillah hafidzakumullah, dari takdir Rasulullah yang demikian begitu ya, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, sesungguhnya kan ada satu hal yang Allah kemudian ingin hadirkan hikmahnya. Apa itu? Ketika kaum kafir Quraisy menyerang Rasulullah, tentang apa? Bahwasanya Rasul yang membuat kitab Al-Qur'anul Karim, ternyata kan tuduhan itu nggak bisa disampaikan kepada Rasul. Tuduhan itu nggak bisa dilemparkan kepada Rasulullah. Kenapa? Bagaimana mungkin Muhammad yang ummi itu membuat kitab yang namanya Al-Quran dengan kaidah bahasa yang begitu mempesona? Nggak mungkin. Ya, makanya tuduhan-tuduhan orang kafir Quraisy pada zaman itu tidak berhasil dilemparkan kepada Rasulullah, dan orang juga nggak percaya. Kenapa? Muhammad itu buta huruf, nggak mungkin bikin Quran. Gitu. Ya, makanya khotifillah hafidzakumullah, ini salah satu konsekuensi dari kita beriman kepada Rasul. Apa? Konsekuensi kita beriman kepada Rasul adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Anda membenarkan segala kabar dari Rasulullah SAW. Contoh misal dalam kitab Bujatul Wasail, ya, dikatakan Rasul pernah bersabda ketika orang-orang nanti ikhwah gitu ya, dihadapkan pada jembatan sirat, namanya Siratal Mustaqim itu yang antum sering dengar ceritanya, jembatan yang sangat tipis sekali itu, kata Rasul ada berbagai macam jenis orang yang melewatinya. Ada orang yang lewat jembatan sirat itu kayak apa? Kayak kilat, cepatnya bukan main. Kenapa? Karena amalnya istimewa. Ada orang lewatin jembatan sirat gitu ya, itu kayak angin. Ada orang lewatin jembatan sirat itu kayak kuda pacuan. Ada orang lewatin jembatan sirat pelan sampai di tengah jembatan dia nyemplung ke bawah. Kalau udah hati-hati. Ada yang baru lewat nyemplung gitu ya. Masya Allah. Nah, kabar yang begini, walaupun kita belum pernah melihat langsung dan belum pernah kemudian kita alamin langsung, tetap harus percaya, harus. Kenapa? Salah satu konsekuensi kita beriman kepada Rasul adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan segala kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan kita kepada Rasul, ketaatan kita kepada Rasulullah ini jadi anak tangga yang akan membuat kita sampai pada ketaatan kepada Allah yang diterima. Begitu ya. Jadi khadifillah fidakumullah, ini ya muqaddimah yang Anda ingin hidangkan kepada antum semua. Yang kedua, yang khadifillah fidakumullah, saya dihubungi sama Akh Misbah untuk menyampaikan satu madah kepada antum semua tentang Muharram. Ya, tentang Muharram. Insyaallah saya nggak lama gitu ya. Nanti semoga kita bisa sambung dengan diskusi yang bisa komunikatif dan juga bisa saling tektok saja begitu ya. Nah, ikhwatifillah fidakumullah, bicara tentang bulan Muharram ikhwah. Sekarang tanggal berapa Muharram? Sekarang berapa Muharram? Berapa sekarang? Tanggal
12 ya. 12 Muharram. Jadi kita sudah melewati 12 sudah sampai kepada 12 Muharram. Karena memang dalam Islam ikhwati fillah walaupun Sabtu kemarin baru 10 ya. Sekarang ini udah minggu gitu ya. Itu udah jawab tuh. Namanya indah. Oke, 12 Muharram. Pergantian hari dalam Islam itu dengan bergantinya dengan datangnya malam ya. Jadi kalau udah malam tuh berganti hari tuh. Beda sama bulan Masehi ya. Nah, ikhwati fillah dalam Quran Allah katakan inna irtasyuhuri indallah isna asyara ya. Jadi ikhwati fillah inna iddatasyuhur indallah. Sesungguhnya gitu ya, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang bulan haram. Ikhwati fillah Salah satunya apa? Salah satunya adalah bulan Muharram. Ikhwah. Ya, jadi ikhwati fillah di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ya. Apa itu? Salah satunya adalah bulan Muharram. Kenapa disebut bulan haram? Ikhwati fillah kata para ulama gitu ya, disebut bulan haram itu karena pertama apa? Karena pertama pada bulan ini dilarang untuk berperang. Ya, dilarang menumpahkan darah. Lalu yang kedua, ikhwati fillah dikatakan bulan haram karena pada bulan-bulan ini gitu ya, Allah kemudian menekankan dan menegaskan kepada seluruh hamba-hambanya gitu ya, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka itulah alasan kenapa bulan disebut dengan bulan haram gitu ya. Dan salah satu bulannya adalah bulan Muharram gitu. Nah, di dalam bulan Muharram ikhwati fillah gitu ya. Sebagaimana yang sering dikatakan dan disampaikan oleh para ulama-ulama kita gitu ya, berdasarkan hadis dari Nabi SAW gitu ya. Bulan ini memang bulan yang istimewa. Bulan yang kemudian ada banyak kemuliaan dan juga keutamaannya. Dan salah satu hal yang disunahkan kepada kita di bulan ini adalah pertama kita diminta berpuasa ya di tanggal 10 Muharram. Ya, disebut dengan puasa Asyura yang kita sudah lewati kemarin ya. Alhamdulillah kita juga sudah lakukan kemarin begitu ya. Ditambah dengan apa? Gitu ya, agar dia membedakan dari kaum-kaum Yahudi, kita diminta berpuasa di tanggal 9-nya, atau puasa Tasu'a. Ya, mukhalafatul Yahud. Jadi khotifillah memang enggak ada begitu ya. Rasul kemudian mengatakan perintah gitu ya, tanggal 9 dan 10 gitu ya. Tapi dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabat gitu ya. Rasul gitu ya. Orang Yahudi itu Rasul gitu ya. Itu tanggal 10 itu berpuasa ya Rasul. Lantas bagaimana dengan kita ya Rasul? Gitu ya. Kata Rasul, kita juga berpuasa di tanggal 10. Ya. Tapi kata Rasul, kalau tahun depan saya masih punya umur gitu ya, saya akan mulai berpuasa di tanggal 9. Maka dikenallah dengan puasa Tasu'a, ikhwatifillah bidakumullah. Ya. Dan selain itu ikhwatifillah bidakumullah di bulan ini juga kemudian Rasulullah SAW begitu ya, itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak yatim. Nah, cuman yang saya ingin sampaikan kepada antum semua malam hari ini gitu ya, ada satu tema yang khusus sebetulnya di bulan Muharram gitu ya. Karena bulan Muharram ini adalah bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tema yang kemudian saya ingin angkat kepada antum adalah tema tentang hijrah. Ya. Jadi ikhwah gitu ya, bulan Muharram ini identik dengan bulan hijrahnya Rasulullah SAW. Dan hijrah itu ikhwah adalah satu kata yang sangat mulia dalam Islam. Ya, jadi hijrah itu adalah satu kata yang sangat mulia yang menempati kedudukan tinggi dalam dinul Islam. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu seringkali menyatukan kata hijrah dengan diapit oleh dua kata yang sangat mulia, yaitu apa? Itu iman dan jihad. Makanya kalau antum buka dalam Al-Qur'an, brother, sister gitu ya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, jadi kata hijrah seringkali diapit oleh dua kata yang mulia juga. Apa itu? Ya, kata iman dan juga kata jihad. Ya. Dan kalau kita maknai ikhwatifillah hafidhakumullah, kata hijrah itu secara bahasa dimaknai sebagai berpindahnya seseorang dari satu makan ke makan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya saja kalau kita kemudian bawa dalam konteks istilah, maka kata hijrah itu sebetulnya luas sekali maknanya dan begitu dalam maknanya. Contoh misal ada sabda Nabi SAW 14 abad yang silam. Rasul itu pernah bersabda, al-muhajir, kata Rasul, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Al-muhajir bro, sis, gitu kata Rasul. Orang yang hijrah itu siapa? Orang hijrah itu kata Rasul SAW adalah man hajara ma nahallahu an. Adalah mereka-mereka gitu ya, yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka brother, sister gitu ya, pada malam hari ini ana ingin tegaskan dan ana ingin takkid kepada antum semua, bicara tentang hijrah, maka dia adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak berawal dan Allah itu enggak berakhir.
Allah itu nggak ada yang bisa mematikannya, tapi dia kemudian mematikan dan juga menghidupkan manusia. Jadi yang tidak berubah di dunia ini cuma satu, ikhwah. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau ada di antara kita nggak mau berubah, maka kita sudah mengambil peran Tuhan dalam kehidupan. Ya, contoh misal, ya, hal yang berubah dan hal yang berganti gitu ya. Contoh misal dulu ada masa kenabian. Betul ya? Dulu ada masa kenabian ketika Rasul hidup, masa kenabian namanya. Cuman apa? Masa itu kan berubah. Jadi apa? Jadi masa khilafah ala minhajin nubuwah. Ketika Rasulullah wafat berubah tuh jadi masa khilafah ala minhajin nubuwah. Ketika para khalifah wafat berubah lagi enggak? Berubah, ikhwah. Jadi apa? Jadi masa raja-raja yang menggigit ya, mulkan adon. Ya, masa di mana kemudian muncul raja-raja yang diktator, membunuh rakyatnya secara langsung atau tidak langsung ya. Ada raja yang mencurangi rakyatnya, menipu rakyat dan apa? Lain-lain, ikhwati fillah hafizakumullah. Nah, mulkan adon ini ikhwati fillah hafizakumullah juga berubah kan? Jadi apa? Jadi mulkan jabbarian. Ya, begitu. Nah, maka ikhwati fillah hafizakumullah, masa dulu saja itu berubah-berubah. Ya, maka ikhwah, kalau kita tidak mau berubah, begitu, maka kita melawan sunnatullah. Ya, jadi ada nih di antara kita nggak mau berubah, ikhwah. Maka kita melawan sunnatullah. Ya, wong alat komunikasi aja berubah. Ya, dulu saya ingat banget gitu ya, zaman-zaman saya kecil tuh ya, orang komunikasi pakai pager. Antum pernah lihat pager kagak? Oh, pager nggak? Misbah atau pager Misbah? Hah? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Berarti aneh tua banget ya. Nggak tahu. Nggak kenal pager ya, Masya Allah. Tentang usia kita Dengar doang, Ustaz. Hah? Akhir. Dengar doang. Dengar doang ya, Masya Allah. Dulu aneh masih ikhwah ya. Keluarga aneh ada yang pakai pager dan seterusnya gitu. Masih tuh ikhwah. Ya, bukan kayak apa SMS bisa balas-balasan gitu ya. Langsung cepat gitu ya. Enggak ikhwah. Ya. Jadi ikhwah dulu orang komunikasi pakai pager gitu ya. Cuman apa? Sharing berjalannya waktu ikhwatifillah fidakumullah kan semua berubah. Ya, sekarang kita udah punya smartphone. Alat komunikasi aja berubah, masa kamu enggak? Ya, makanya ikhwah, termasuk hari ini, saat ini kita lihat banyak public figure berubah. Ya, saat ini kita lihat banyak public figure berubah. Ya, mereka memahami dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hijrah itu satu keniscayaan. Dan hijrah yang mereka pilih adalah hijrah cinta. Kenapa hijrah cinta, brother, sister gitu ya? Sebab baik-baiknya hijrah adalah mereka yang mengganti kiblat cintanya dari cinta yang berlebihan kepada manusia, berubah kiblat kepada Dia yang Maha menciptakan manusia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nih, hijrah cinta bukannya rosa ya. Kata rosa. Ya. Begitu. Kenapa? Karena ada di Indosiar tuh biasanya tuh. Ya, saya sih nggak pernah nonton, tahu antum nonton kali. Ya, ngeriin gitu ya, Masya Allah. Jadi ikhwah, hijrah yang berbeda apa? Hijrah cinta, brother, sister. Kenapa hijrah cinta? Ya, sebab sebaik-baik hijrah adalah hijrah cinta, bro. Ya, mereka yang mengganti kiblat cintanya dari cinta yang berlebihan kepada manusia, ikhwah gitu ya, berubah kiblat kepada Dia yang Maha menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Sebab, ikhwah, siapa-siapa yang menggantungkan harapan dan cintanya secara berlebihan kepada manusia, maka hanya akan berujung merana, kecewa, dan juga nestapa. Begitu pula sebaliknya, siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah nggak akan mengecewakannya. Ya, Allah nggak akan kemudian mengecewakannya dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan kampung akhiratnya. Ya, contoh misal, brother, sister. Ya, dulu zaman saya SMA ya. Zaman saya SMA ada gitu ya, Masya Allah, ikhwah ya, cewek cowok gitu ya, pacaran ikhwah gitu ya, itu udah kayak apaan tahu gitu ya, oh kamu tuh nanti pangeranku di masa akan datang, bodoh amat, predut ya pangeran. Ikhwah, pacaran dia sama mesra banget udah kayak suami istri gitu ya. Saya naudzubillah dan begitu ya, suami istri itu pacaran gitu ya, mana-mana berduaan dan seterusnya gitu ya. Tapi ikhwah, sekarang apa? Nikahnya bukan sama dia. Bayangin coba, pacaran 4 tahun, pacaran 7 tahun gitu ya. Ujung-ujungnya bukan nikah sama dia. Jadi pacaran 7 tahun gitu ya, itu cuma apa? Ngejagain bini orang. Mamam lu, 7 tahun ngejagain bini orang. Lu kasih makan, lu jajanin, lu traktir, lu ajak nonton bioskop gitu ya. Ternyata bini orang yang lu jajanin, mamam. Ya, jadi 7 tahun nih kok pacaran, cuma ngejagain bini orang, nggak jadi bini lu. Gitu ya, sedih. Begitu ya. Nah, makanya khotifillah fidakullah, ada yang punya pengalaman gitu nggak? Ya kalau ada yang senyum-senyum ya mampus sono. Ya. Misbah ya. Baik ya.
Jadi khodibillah hafizakumullah, saya mau bilang sama antum semua gitu ya. Maka kalau bersandarnya atau kemudian menggantungkan harapannya kepada manusia, khodibillah hafizakumullah, kecewa, merana, nesapa. Kan gitu ya. Gitu. Makanya ikhwah, jangan terlalu berlebihan dalam mencintai manusia. Nah ikhwah, namun yang sekarang terjadi kan kita lihat hijrah itu cuma sekedar tren di permukaan ya. Perubahan itu hanya sekedar tampilan. Kalau hijrah nih buat yang cowok misal gitu, berarti kan sekedar jenggotnya panjang, jidatnya hitam, celananya cingkrang gitu ya. Kalau yang perempuan jilbabnya ala-ala naga kecekek gitu ya. Tahu nggak jilbab ala naga-naga kecekek? Nah itu antum ya. Ya banyak gitu ya, jilbab gitu ya dan seterusnya. Itu kan penampilan penampakan ya. Nah, kalau hijrah hanya sekedar tampilan, brother, maka kita telah keliru dalam memaknai makna hijrah. Padahal kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, kata Imam Ibnu Rajab ini bukan kata saya, ya. Kata Imam Ibnu Rajab, brother, sister, hijrah itu apa sih? Kata beliau, hijrah itu sesungguhnya adalah meninggalkan apa-apa yang Allah larang, bukan hanya sekedar mengerjakan yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena meninggalkan apa yang Allah larang itu lebih sulit daripada mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Benar nggak? Saya mau tanya sama teman semua. Jawab ya, jawab. Tolong di-unmute. Saya mau tanya sama teman semua. Beratan mana? Meninggalkan yang Allah larang atau mengerjakan yang Allah perintahkan? Meninggalkan yang Allah larang. Beratan. Hah? Meninggalkan. Meninggalkan. Yakin? Kenapa coba? Kenapa? Contohnya apa? Contohnya apa? Emang ngerjain yang Allah perintahin emang mudah? Coba. Sama. Siapa yang jawab? Hah? Sama susah juga. Bebel emang. Ya, ikhwah ya. Aduh. Jadi brother, kata Imam Ibnu Rajab, meninggalkan yang Allah larang itu lebih sulit ketimbang mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ikhwah. Contoh misal, ikhwah ya. Contoh misal, tadi saya kasih contoh sebagai kantor semua. Pacaran deh. Allah larang nggak pacaran? Allah larang bro. Tapi banyak nggak yang pacaran? Wih, itu Banyak banget. Banyak banget, ikhwah. Dari anak SD, bro. Jangan SD, anak TK. Ya, udah tahu-tahuan cinta. Ya Allah. Belagu ya. Dia kayak ngerti aja gitu ngomongin cinta. Jadi ikhwah, dari anak SD udah pacaran. SMP pacaran, SMA pacaran, anak kampus pacaran gitu ya. Berat banget tuh kayak negara pacaran. Ya, saya pernah kemudian ketemu gitu sama orang gitu ya. Tanya gitu ya. Saya kalau ngisi di SMA gitu ya. Itu kerjaan saya mutusin orang dari pacarnya. Ya, jadi hampir setiap saya ngisi itu pasti saya akan ikhtiar untuk mutusin orang dari pacarnya. Bodoh amat mau dibilang apa PHO ya. Ya PHO, rusak hubungan orang. Iya, emang ke PHO, bodoh amat. Ya, kenapa? Tugas, men. Ya, untuk saling mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi saya kalau misi di SMA, saya punya misi pasti begitu. Saya diundang ke SMA mana nih? Oh, misi gue itu mutusin orang dari pacarnya. Termasuk anak-anak rohis. Ya. Jadi ikhwah, pacaran ikhwah. Susah nggak? Susah ninggalinnya. Saya pernah ketemu sama salah seorang gitu ya. Perempuan gitu ya di SMA kalau misalnya. Ustaz terlanjur cinta, Ustaz. Susah Ustaz, aku nggak tega mutusin Ustaz. Ntar kalau dia bunuh diri gimana Ustaz? Ya lebay bunuh diri, boro-boro bunuh diri. Agak bakal dia bunuh diri, putusin aja coba. Lihat coba kalau dia berani bunuh diri kan gitu ya. Jadi khadifillah hafizakumullah. Itu susah meninggalkan apa yang Allah larang. Maka bicara proses hijrah itu tentang apa? Tentang bagaimana kita menata hati agar ia hanya condong pada sang ilahi, bro. Jadi bro, sis, proses hijrah itu adalah tentang bagaimana kita menata hati agar ia hanya condong pada sang ilahi. Hijrah itu adalah bagaimana senantiasa kita bisa merayu-rayu hati agar ia terus taat dan dekat kepada Allah sang pemilik hati. Jadi bro, sis, hijrah itu tuh bicara tentang bagaimana kita senantiasa merayu-rayu hati kita. Ya, ayo rayu hati kita agar ia condong ya dan terus taat pada sang pemilik hati atau Allah sang ilahi. Ya, jadi khotibillah hafizakumullah, kita tuh bisa kok kita ngerayu hati kita untuk condong kepada ML Mobile Legend. Sampai bela-belain kan ya. Itu kalau ada skin tuh ya, itu cepet-cepet tuh ya, Masya Allah. Ya beli skin, waduh Masya Allah, apalagi kalau murah dan seterusnya gitu ya. Bisa nggak ngerayu hati? Bisa, ikhwah. Buat ML tuh bisa ngerayu hati kok. Buat mabar gitu ya. Bahkan kadang kalau lagi ngantuk malam pun gitu ya, itu paksa-paksa itu pakai mabar. Ngerayu hati kan, biar nggak ngantuk. Ya, tapi kenapa kalau kita bicara dalam hal ketaatan, kita nggak bisa meraih hati kita. Ini ada yang salah berarti. Maka brother, sister, dalam berhijrah,
Ya, hendaknya ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan, baik oleh seorang akhi ataupun seorang ukhti, baik oleh seorang laki-laki ataupun oleh seorang wanita, ya, seorang perempuan. Ya, saya ingin sampaikan kepada antum, ketika kita bicara hijrah nih brother sister gitu ya, persis kayak judul antum, ya. Saya sampaikan kepada antum, kalau kita mau hijrah nih gitu ya, maka yang pertama harus kita lakukan apa? Restart kehidupan diri. Jadi kalau kita mau hijrah, pertama apa? Restart dulu kehidupan diri kita. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya apa, Kak? Gitu ya. Maksudnya ikhwati fillah hafizakumullah, ya, mari mengajak diri untuk memaafkan diri sendiri dan menginsyafi segala kesalahan yang pernah dilakukan. Yuk mari mengajak diri kita, ikhwah, untuk memaafkan diri sendiri dan menginsyafi segala kesalahan yang pernah dilakukan. Mohon ampunan pada Sang Maha Rahman atas segala bentuk kesalahan dan kemaksiatan. Dan jangan pernah putus asa, brother sister. Dan jangan pernah pesimis. Kalau kita ini nggak akan pernah diampuni, jangan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'asu min rauhillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sebesar apapun kesalahan dan kemaksiatan kita, ikhwah, dan dosa yang kita lakukan, maka akan lebih besar dan lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tersedia untuk seluruh hamba-hambanya. Maka saya sampaikan kepada antum semua, ketika mau bicara hijrah, restart dulu kehidupan diri kita. Mulai dari nol ya. Ini enggak? Kayak petugas pom bensin. Gitu. Restart dulu kehidupan diri kita. Yuk restart. Ya sama kayak handphone. Kalau lagi ngehack kan restart ya. Pasti ada perintah restart. Begitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Yang kedua kalau sudah restart kehidupan diri, ikhwah. Yang kedua tugas antum apa? Enggak cukup sampai restart doang, enggak cukup. Setelah antum kemudian memaafkan diri sendiri dan menginsyafi segala kesalahan yang pernah dilakukan, ikhwah. Yang kedua apa? Yang kedua download ilmu, sis. Jadi habis nge-restart kehidupan diri, yang kedua download ilmu. Ya. Ketika udah hijrah, maka download ilmu sebanyak-banyaknya. Hindari dan jangan fanatik buta pada kelompok. Hindari dan jangan fanatik buta sama kelompok. Sebab, brother, sister, orang hijrah itu kan lemah. Kenapa? Karena baru belajar. Maka jangan fanatik sama kelompoknya. Susah kalau fanatik. Ya, kenapa? Karena kalau fanatik itu, brother, sister, fanatisme itu, gitu ya, itu akan menghalalkan kebencian atas saudaranya. Jadi bro sis, fanatik kelompok itu akan menghalalkan kebencian atas saudaranya. Ya, mengatakan, udah Ustadz gue nih udah paling the best. Ustadz gue pernah bilang gitu ya, kalau ngaji sama dia doang, jangan sama yang lain. Ya, enggak bisa begitu. Ikhwati fillah hafizakumullah. Ketika antum dalam proses hijrah, maka jangan pernah fanatik buta sama kelompok antum. Download ilmu sebanyak-banyak dari siapapun, ikhwah. Ya, begitu. Kenapa, ikhwah? Gitu ya. Karena kalau kita kemudian fanatik kepada salah seorang guru saja, ikhwati fillah hafizakumullah, ilmu antum akan sempit. Ya. Fikih itu akan terasa sempit. Padahal fikih itu luas. Ya, jadi ikhwah, fikih itu akan terasa sempit. Kenapa? Kalau antum fanatik buta. Padahal fikih itu luas. Ya, fikih itu sempit karena apa? Karena pikiran kita yang sempit, akibat hati kita yang juga sempit. Ya, padahal kalau kita mau baca fikih luas banget, ya. Maka kalau kemudian kita nanti tidak fanatik gitu ya, kita akan menganggap perbedaan itu satu hal yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kunut, orang enggak kunut gitu ya. Ya udah, perbedaan, brother, sister. Fikih furu'iyah, perbedaan yang sifatnya furu'. Jadi nggak usah ribut. Ya, jangan pernah mempermasalahkan apa yang tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika engkau permasalahkan apa yang tidak masalah, di situ letak masalahnya. Paham ya? Jadi brother sister, jangan pernah mempermasalahkan apa yang tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika engkau mempermasalahkan apa yang tidak masalah, di situ letak masalahnya. Dari dulu orang itu udah ada beda antara kunut sama enggak kunut. Sekarang muncul orang ributin tentang yang kunut gitu. Kunut itu bid'ah, kunut itu begini seterusnya. Di situ letak masalahnya. Padahal para ulama-ulama salaf, ulama mazhab udah clear tentang masalah itu. Ya yang berbeda. Tapi perbedaan itu tidak membuat mereka terhalang untuk ngeteh bareng dan enggak terhalang untuk ngopi bareng. Ya, enggak terhalang juga buat nongkrong bareng.
Dulu sih nggak ada ya, nggak ada tongkol MMA, nggak ada. Tapi para ulama madhab itu nongkrong bareng, ya nggak? Walaupun nggak ada tongkolan MMA gitu. Gitu brother, sister. Ya, tetap tuh para ulama kita ngeteh bareng, ngopi bareng, masya Allah. Ya, ini yang kedua ikhwah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau kita bicara hijrah, maka upgrade amal dan akhlak. Upgrade. Jadi pertama restart, kedua download, ketiga upgrade. Wih, lengkap kan? Ya, upgrade apa? Upgrade amal dan akhlak. Ya. Jadi brother, sister sekalian, hijrah itu harus bermakna peningkatan amal dan akhlak. Maka jadikan hijrah kita ini, ikhwah, sebagai sharing kenikmatan hati kita kepada orang yang lain yang kita cintai. Jadi hijrah itu sharing kenikmatan hati kita nih kepada orang yang lain yang kita cintai, brother. Antum tahu sahabat Rasul yang namanya Abdullah bin Rawahah nggak? Tahu nggak? Ting dong. Tahu nggak Abdullah bin Rawahah? Woi, gue nanya ini, gila gue dikacangin. Tahu Ustaz? Tahu. Oke ya. Abdullah bin Rawahah, brother, sister, gitu ya. Ini kan duluan ya, Evan. Abdullah bin Rawahah ini punya teman nih, punya sahabat sejati. Punya best friend forever. Siapa sahabat sejatinya? Sahabat sejatinya adalah Abu Darda. Sahabat sejati Abdullah bin Rawahah itu Abu Darda, brother, sister. Cuman apa? Yang duluan masuk Islam Abdullah bin Rawahah. Lebih dulu kemudian tersapu angin hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam, ikhwan. Ya. Cuman apa? Tadi saya bilang ke antum semua, ketika Abdullah bin Rawahah ini masuk Islam, hijrah, maka apa? Dia upgrade kemudian amal dan juga akhlaknya. Dia jadikan hijrahnya itu sharing kenikmatan hati. Dia nggak pengen kemudian kenikmatannya berislam hanya dirasakan oleh hati, tapi dia pengen sharing kenikmatan hati ini kepada sahabat karibnya siapa? Abu Darda. Maka apa? Abdullah bin Rawahah nggak pernah berhenti nggak deketin Abu Darda, nggak pernah kemudian putus asa nggak deketin Abu Darda. Kenapa? Karena Abdullah bin Rawahah punya prinsip jangan kasih kendor. Jangan sampai lolos Abu Darda. Dia kudu masuk Islam bareng saya. Kenapa? Karena dia maknanya hijrah adalah sebagai sharing kenikmatan hati. Abdullah bin Rawahah merasakan manisnya iman dan juga Islam ketika dia hijrah. Ya, maka usaha keras Abdullah bin Rawahah dibalas kontan sama Allah. Ya, biidznillah Abu Darda tersapu oleh hembusan angin hidayah lalu bersyarat masuk dalam agama Islam. Makanya bro sis gitu ya, hijrah itu brother sister, itu harus ngebuat kita jadi pribadi yang bukan sekedar soleh, tapi juga muslih. Hijrah harus ngebuat kita jadi pribadi yang sekedar yang bukan sekedar soleh. Kalau soleh itu pribadi ya, tapi kita juga jadi pribadi yang muslih. Muslih itu memperbaiki orang lain, ngajak orang lain juga buat ikut bareng kita. Ini kayak antum tadi, ya ada yang jadi panitia sprint, masya Allah. Itu ikhtiar kita tuh. Untuk apa? Bukan jadi sekedar pribadi yang soleh, tapi juga muslih. Ya, itu upgrade amal namanya. Jadi upgrade amal itu, ya bukan hanya sekedar menjadikan diri kita soleh, bukan. Tapi upgrade amal itu juga antum harus jadi pribadi yang muslih. Terus apa? Upgrade akhlak, brother. Kenapa sih akhlak, Bang? Sebab dengan akhlak, brother, sister, gitu ya, amal biasa itu bisa berubah jadi luar biasa. Amal sederhana bisa berubah jadi istimewa karena akhlak. Jadi jangan sampai kita hijrah nih, brother. Tapi hijrah kita itu hanya apa, gitu ya? Hijrah kita itu hanya berubah, berpindah dosa. Paham nggak maksud saya? Jadi jangan sampai hijrah kita itu hanya pindah dosa gitu. Dari meninggalkan dosa-dosa yang membuat Allah gak ridho, tapi pindah ke dosa yang Allah tidak akan ampuni. Itu apa? Kesombongan. Paham nggak saya? Jadi ada orang hijrah, tapi apa? Hijrahnya cuma pindah dosa. Dari hijrah meninggalkan apa yang membuat Allah nggak ridho, pindah kepada apa yang Allah nggak ampunin. Itu apa? Kesombongan. Ada nggak? Ada. Contoh misal orang hijrah, tapi apa? Pasca dia hijrah gitu ya, berasa surga punya dia sendiri. Yang lain salah. Berasa dia panitia hari kiamat. Ya, menjustifikasi kelompok ini salah, kelompok itu salah, kelompok itu salah, yang benar kelompokku doang. Emang lu panitia hari kiamat? Ya, emang lu orang dalam? Bukan. Gua sama lu tuh sama. Sama-sama bukan orang dalam. Sama-sama bukan panitia hari kiamat. Gitu. Jadi jangan sampai hijrah kita tuh kayak begitu. Ya, hanya pindah dosa saja.
Ya, maka apa? Upgrade akhlaknya. Yang keempat, ikhwan, yang terakhir ya, apa yang harus dilakukan? Istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan. Ya, bukan itu namanya istiqomah ya. Istiqomah itu antum tegak lurus atas langkah hijrah yang sudah diayunkan. Ya. Aneh bilang sama antum nih, jangan kira ketika antum hijrah semua beban masalah jadi sirna. Ya, jangan kira ketika hijrah semua bebas. Ya, semua beban kehidupan nih, semua beban kehidupan, ya, semua beban kehidupan itu akan jadi ringan. Justru hijrah itu, brother sister, adalah awal dari rangkaian ujian yang Allah tuh akan hidangkan sebagai bukti tanda kesungguhan iman kita kepadanya. Ya. Jadi khotifillah hafidhakumullah, saat kita memutuskan untuk hijrah, bukan berarti hidup kita itu akan selalu disertai dengan kemudahan, bukan. Kenapa? Karena justru ini langkah awalnya nih, pintu gerbang awalnya. Ya, maka saat ujian hijrah itu terasa sulit nanti, bertahan, berjuang. Ya, kita merasa nih hijrah kok perih ya hijrah ya, kok kayak nyelekit gitu hijrah gitu ya. Emang begitu hijrah. Gue dihina, gue dicaci, wajar. Lu baru dicaci, bro. Kenapa wajar emang ketika kita hijrah? Kalau munas layan tahi, omongan manusia nggak akan pernah habisnya. Yang ahwat misal gitu ya, tiba-tiba nih ahwat fik gitu ya. Ahwat fik kan dulu jarang benar ya, yang pakai kerudungnya lebar-lebar gitu ya. Tapi besok-besok gitu ya, ini pasca dapat kajian ini, wah gitu ya. Saya berdoa kepada Allah semoga ada yang hijrah gitu ya. Apa? Hijabnya lebar. Ya. Terus apa? Kemana-mana pakai kaos kaki rapi lah, dandannya syar'i gitu ya. Masya Allah. Terus apa? Datang gitu ke kampus, ketemu sama temannya. Lu kesambet setan apaan? Lu kesurupan jin apaan? Itu ujiannya tuh. Ya, dihina orang, dicaci orang yang cowok misal gitu ya, habis hijrah gitu ya, apa? Jidatnya hitam. Ya, jidatnya hitam. Kenapa? Karena pasca hijrah sholatnya rajin. Terus apa dihina kan? Kenapa jidat lu? Kebakar ya? Ya, kenapa jidat lu? Kesenggol apa? Tabrak apa? Kelindes apa? Bodoh amat gitu ya. Suka-suka dia ngomong. Jadi khotifillah hafidhakumullah, wallahi langkah hijrah kita itu memang gak akan pernah mudah. Tapi langkah hijrah itu, ikhwah, walaupun gak pernah mudah, ia akan membawa kita pada kehidupan yang berselimut berkah. Catat tuh. Ya. Langkah hijrah kita memang gak akan pernah mudah. Tapi ia akan membawa kita pada kehidupan yang berselimut berkah, brother, sister. Yakin deh. Ya. Dan terakhir saya sampaikan kepada antum semua, ikhwah. Ini terakhir saya mau sampaikan kepada antum. Pastikan bagi kita yang sedang hijrah nih, aneh antum semua ya, yang sedang hijrah, pastikan kita punya halakoh, pekanan untuk menjaga ruhiyah kita dan yaumiyah kita. Kenapa? Karena halakoh itu merupakan penambat resah hati pekanan. Ya, halakoh itu penambat resah hati pekanan, brother sister. Ya, jadi antum tuh gitu ya. Dulu tuh ketika saya hijrah gitu ya, tadi bicara tentang download ilmu juga ya. Saya bersyukur banget ikhwah. Kenapa? Karena ketika saya hijrah itu, ya saya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih jalan sama Allah. Buat apa? Ya ketika saya cari kelompok pengajian, saya dapat kelompok pengajian tuh yang bisa meriayah dan menjaga amal yaumiyah saya dari pekan ke pekan gitu ya, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan saya dahulukan kemudian kelompok halakoh, ya. Dan saya bergabung di situ khotifillah hafidhullah dengan izin Allah gitu ya. Kelompok halakoh yang apa? Kelompok halakoh yang nggak cuma sekedar nyari ilmu, enggak. Tapi apa? Kelompok halakoh yang apa? Yang kemudian penuh keilmuan, berselimutkan ukhuwah dan juga dakwah. Jadi ini halakoh ikhwah gitu ya. Halakoh yang kemudian syarat akan keilmuan, tapi apa? Berselimutkan ukhuwah dan juga dakwah. Buat apa sih? Buat ngejaga diri kita. Agar kita kemudian bisa terhindar dari kelalaian dan juga kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatifillah hafizakumullah. Ini bisa saya sampaikan gitu ya. Tidak pantas saya kalau dalam kajian online malam ini saya terlalu berpanjang-panjang kalam gitu ya. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sekarang dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman semua. Silahkan untuk bertanya gitu kan terkait kajian malam ini. Fadal, ada yang mau ditanyakan? Baik Ustaz, ya, dari chat mohon izin bertanya, Ustaz, untuk kita hijrah
yang baru mulai hijrah gitu kan, bagaimana caranya menjaga keistiqomahan kita untuk selalu bersemangat memperbaiki diri. Kadang-kadang suka masih iri gitu kan Ustadz, dengan keromatisan teman sekarang gitu Ustadz. Terima kasih. Iri sama apa tadi? Iri sama apa? Apaan? Ini Ustadz lagi ya. Iri sama apa? Iri sama apa tadi? Irinya sama apa? Iri sama keromantisan Ustadz. Romantisan apa? Putus-putus teman antum? yang sedang Yang sedang? keromantisan teman yang berpacaran. Oh gitu, baik ya. Baik, ikhwah ya. Antum gak usah iri ya sama orang yang pacaran ya. Aduh, iri sama mereka. Harusnya mereka iri sama antum. Ya. Kenapa ikhwah gitu ya? Orang pacaran itu ikhwah gitu ya. Sekarang aja mesra. Ntar di akhirat saling musuh-musuhan tuh. Serius dah. Ya. Antum buka dalam surah Al-Furqan, letak ke sebelah kiri, tengah agak ke atas. Ya. Allah katakan apa? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Duhai celaka aku, duhai binasa aku. Kenapa dulu kujadikan si fulan sebagai sahabatku? Kenapa dulu kujadikan si fulan itu sebagai orang-orang yang bersamaku dan seterusnya. Jadi ikhwah, brother, sister gitu ya. Harusnya kita nggak boleh iri sama begitu. Ya, walaupun emang baper ya. Ih, romantis banget, apalagi perempuan ya. Melting gitu kan. Terus romantis banget, aku pengen begitu. Pretut lah. Ya, agak gitu-gitu. Ya. Jadi ikhwan TV lah, hafidhukumullah. Saya mau sampaikan kepada antum. Harusnya antum nggak iri. Ya, harusnya mereka iri sama antum. Kenapa? Karena jomblo itu berharga, jomblo itu terhormat, jomblo itu istimewa. Ya. Jomblo itu tetap istimewa kalau dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bro, jomblo itu istimewa kalau dia taat. Ya. Tapi jomblo jadi nggak punya harga, ya. Jadi lebih hina. Kalau udah jomblo sering maksiat gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi khatibillah bidakumullah. Bagaimana cara kita gitu ya? Tadi ya, bisa memperbaiki diri kita terus-menerus gitu ya. Sementara baper gitu ya. Tergoda juga dengan keromantisan teman-teman kita yang pacaran ya. Yang pertama ikhwatifillah fidullah, cari komunitas, cari lingkungan yang bisa ngebuat antum itu ya senantiasa berada dalam orbit kebaikan dan orbit kebermanfaatan. Itu penting. Oke, kalau lo semua lagi pada hijrah gitu ya, lagi pada proses hijrah, cari komunitas. Jangan cuma satu ya. Kalau satu masih dirasa kurang sibuk gitu ya, cari 2, 3, 4, 5 komunitas. Saya dulu pertama kali hijrah, ikhwah, masuk UNJ itu pertama kali hijrah tuh. Semua organisasi saya ikutin. Tank MIPA saya ikut. Desa binaan saya ikut. BEM jurusan saya ikut. MUA saya ikut dulu. Apalagi? Semua organisasi saya ikut pokoknya. Kenapa? Awal-awal proses hijrah. Pengennya sibuk. Kenapa? Karena ikhwatifillah. Ya, ini kan disampaikan oleh para ulama kita. Kesibukan itu melelahkan. Tapi waktu luang itu menghancurkan. Sibuk itu melelahkan? Lelah, brother. Tapi waktu luang itu menghancurkan. Kamu maksudnya? Contoh misal nih, antum punya waktu luang misal. Kalau hari Sabtu atau Minggu punya waktu luang ngapain antum? Bangun subuh kan ya? Habis bangun subuh sholat. Habis sholat ngapain? Kalau hari Sabtu atau Minggu. Habis sholat, antum tidur sambil main handphone, betul? Betul ya, tidurnya sambil main handphone. Ya. Akhirnya karena tidur sambil main handphone, ikhwah, ketiduran. Setelah ketiduran, ikhwatifillah, bangun. Tidur-tiduran lagi sambil handphone, ketiduran lagi. Begitu terus gitu ya. Bangun, ketiduran, ya. Sampai zuhur, bahkan lewat zuhur. Udah kayak Mbak Surip antum kan? Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, dan seterusnya. Udah kayak Mbak Surip. Kerjanya cuma tidur doang seharian. Gitu ya. Tapi ikhwatifillah, waktu luang kita itu menghancurkan. Ya. Kita jadi nggak produktif, kita jadi fikriyah kita tumpul, ruh kita tumpul, jasad kita juga nggak terasah dan seterusnya. Ya. Apalagi ikhwah. Ya. Tadi saya bilang kesibukan itu melelahkan, tapi sibuk itu melelahkan saat sibuk melelahkan. Kenapa? Kesibukan antum yang melelahkan itu gitu ya, tidak menghancurkan antum. Justru ketika antum sibuk gitu di jalan Allah, sibuk dalam kebermanfaatan, disitulah kemudian antum menjadi manusia yang berharga. Ya, makanya khatifillah hafizakumullah, yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam proses hijrah, maka pertama cari komunitas yang bisa membuat kita senantiasa berada dalam orbit kemanfaatan dan juga kebaikan. Yang kedua apa?
Ya. Yang kedua, brother, sister, ketika dalam proses hijrah tadi gitu ya, kalau komunitas belum juga cukup gitu ya, maka berikutnya gimana caranya biar kita termotivasi untuk kemudian jadi pribadi yang terus-menerus memperbaiki diri gitu ya. Kedua adalah ikhwah, kalau sudah punya komunitas, yang kedua antum nggak cuma cukup sekedar cari komunitas, tapi apa? Cari begitu ya, taklim, tadi bilang halakoh pekanan. Ya, gabung tuh mentoring pekanan. Kenapa? Kok mentoring sih, Kak? Karena bukan taklim biasa aja, beda. Taklim biasa juga boleh, silakan. Tapi antum harus punya mentoring pekanan. Kenapa? Karena ketika mentoring pekanan, gitu ya, ada murabbi, ada mentor, ada murabbiyah yang senantiasa ngingetin kita, Dek, udah sholat belum? Dek, hari pekan ini gimana sholatnya? Ya, dari 7 hari berapa kali yang udah dilakuin? Tilawahnya gimana? Ya, duhanya gimana? Infaknya gimana? Keluarga gimana? Kita diperhatiin banget. Ya, sama mentor kita. Penting nggak? Penting, ya. Ya, makanya tadi saya bilang kepada antum, halakoh itu penambah rasa hati pekanan. Antum lagi galau, antum lagi futur, lagi lemah iman, curhat tuh sama mentor. Ya, kenapa curhat sama mentor? Karena mentor itu kita yakin mereka orang yang lebih soleh ketimbang kita. Kalau kita curhat ke mereka, gitu, ada induksi keimanan. Ya, ada induksi keimanan. Kesolehannya itu bisa transfer gitu, kayak elektron, bisa ke transfer gitu. Ya, jadi gitu brother sister. Itu yang kedua. Yang ketiga gimana gitu ya, cara kita memperbaiki diri gitu ya dalam proses hijrah. Cara memperbaiki diri itu adalah dengan yang ketiga adalah dengan cara ketika antum dalam proses hijrah. Pertama tadi kan sudah Anda sampaikan ke antum dengan cara banyak komunitas. Kedua, hadirkan ikut dalam halakoh pekanan. Yang ketiga, ikhwatifillah hafizakumullah, memperbaiki diri itu cari gitu ya. Kalau zaman Rasul itu Rasulullah SAW itu mentaakhikan ya para sahabat. Ya, antum tuh harus punya tuh sahabat karib dan ketaatan. Ya, sahabat dalam dakwah, sahabat dalam taat antum harus punya. Ya, kudu kenalan, cari. Ya, dulu saya ditaakhikan di kampus UNJ itu bersama salah seorang sahabat saya dari biologi murni, namanya Ahrizal Yoga Saputra. Ya, itu tuh. Kita diminta dulu, Ahrizal, antum jagain Ahroni, antum jagain Ahrizal. Maksudnya Ustaz, iya. Ya, kalau Ahrizal kelihatan sepeleng gitu ya, antum ingetin. Kalau Roni kelihatan sepeleng, antum juga ingetin lagi. Ya, antum jagain si Roni gitu ya. Gimana cara biar Roni ini kemudian senantiasa terupgrade amalnya, terupgrade ibadahnya dan seterusnya. Udah tuh saling jaga. Ta'akhi namanya. Ya, dipasangkan, dipersaudarakan. Sebagaimana Rasul mempersaudarakan para sahabat. Ya, ini paling ya, ikhwah wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin Ustaz. Izin bertanya, ada saran buku yang cocok buat cinta kita lebih condong kepada Sang Ilahi sama untuk upgrade akhlak? Ada contoh buku nggak, saran gitu untuk dibaca agar cinta kita lebih condong kepada Ilahi dan untuk mengupgrade akhlak? Mohon jawabannya Ustaz. Baik ya. Ikhwah, ada buku bagus. Karangan Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Judulnya Hakikat Cinta. Karangan Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Antum tuh baca. Kita akan dipaparkan dan dihidangkan oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan tentang tingkatan-tingkatan cinta dan juga kepada siapa harus kita labuhkan hati kita. Ya. Itu karangan Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Ya. Terus baca juga kalau antum ya, cinta kita lebih sama Sang Ilahi ya. Terus baca juga buku karangan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala karangan Ustaz Salim Afillah. Ya. Antum buka ya, cari tuh obrak-obrak gitu ya. Buku karangan Ustaz Salim Afillah, banyak tuh buku-bukunya ikhwan. Ada buku tentang Back to Tarbiyah, ada buku judulnya Quantum Tarbiyah, ada buku judulnya Jalan Cinta Para Pejuang gitu ya. Ada buku Saksikan Aku Seorang Muslim gitu ya. Itu bagus antum baca tuh sebagai referensi antum yang lagi hijrah. Ya, bagus banget. Silakan antum buka dan antum baca bukunya. Ya, terus buku apa lagi ya? Untuk upgrade akhlak.
upgrade akhlak, antum baca buku-buku Tazkiyatun Nufus buat upgrade akhlak ya, karangan Imam Ghazali, karangan Said Hawa, ya terus karangannya sopo Allahumma sholli ala Muhammad, saya lupa nih ya pengarangnya. Jadi buku-buku Tazkiyatun Nufus antum baca ikhwah. Ya, itu bagus tuh untuk upgrade diri kita ya, tentang akhlak kita bagus. Terus baca bukunya Agim ya tentang manajemen kolbu. Baca bukunya Ustadz Arifin Ilham tuh ada buku kecilnya beliau ya. Baca ikhwah. Jadi kalau di Indonesia ikhwah ya ulama-ulama yang fokus pada upgrade akhlak itu Agim sama Ustadz Arifin Ilham. Baca tuh bukunya beliau. Cakep dah. Ya. Terus itu paling ya rekomendasi ana buat antum. Terus apa lagi? Baik. Insyaallah. Ada pertanyaan ketiga tuh ya? Ustaz. Monggo, Ada monggo. 2 pertanyaan. Ini Ustaz, izin bertanya, kan tadi sempat nyinggung soal orang yang baru hijrah, tapi jangan fokus sama Ustaz aja. Nah, gimana caranya nanganin temen yang baru hijrah, tapi dia udah kayak sok-sokan paling paham, tapi kalau diajak kajian atau mentoring, gak mau, soalnya sebel kalau orang tersebut karena udah nggak enak aja, udah liatnya gitu. Gimana Ustaz? Baik, ikhwah ya. Jadi kalau ada orang yang udah fanatik ya, merasa dirinya itu lebih ikhwatifillah bidukumullah, ini repot gitu ya. Dan ini ujian hijrah memang. Ya, ujian hijrah itu kita akan selalu merasa lebih wangi, merasa lebih tinggi, merasa lebih suci ya, merasa lebih bersih ya. Itu ujian hijrah tuh. Kenapa? Karena seolah-olah ketika kita sudah hijrah tuh ya, berubah penampilan, berubah secara performance gitu ya. Udah tuh kita kayaknya lebih hebat dari yang lain gitu ya. Padahal itu salah ikhwan. Ya terus gimana kalau ada orang yang demikian gitu ya? Jalan satu-satunya adalah dengan menasehati, tapi dari hati. Ya. Kenapa? Karena kata para ulama, apa yang dari hati akan sampai ke hati. Ya, nasihatin pelan-pelan baik-baik. Gitu ya. Kalau nggak bisa kemudian nasihatin secara langsung gitu ya, pakai caranya siapa? Pakai cara Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, ketika menasihati orang tua yang salah wudu. Ya, Hasan dan Husain itu ikhwatifillah gitu. Ketika ada seorang tua yang wudunya salah gitu, udah sepuh tapi wudunya salah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Karena mereka anak kecil. Akhirnya apa? Hasan dan Husain ya, itu berinisiatif, kamu wudu ya, tapi nanti disalahin. Ikutin gaya kakek itu wudu. Nanti aku tegur. Ya, ditegur lah gitu ya. Kamu salah wudunya nggak begitu tahu gitu ya. Kamu gimana sih gitu ya? Kamu udah diajarin sama Rasul, masa kamu masih salah gitu ya. Begini loh caranya wudu. Akhirnya apa? Kakek itu melihat. Oh iya, saya salah wudu. Ya. Jadi salah. Jalan untuk menasihati orang itu banyak. Ya. Dan ingat, nasihatin orang itu niatnya pengen ngurusin, bukan karena kita pengen menelanjangi. Ya, menelanjangi arti dia itu salah loh bersikap begitu. Enggak. Kita nggak pengen kemudian membuat orang itu jadi lu tuh salah gitu ya. Menelanjangi dia di depan umum gitu ya, agar dia sadar bahwa dia salah, enggak. Gitu ya. Tapi kita ingin agar dia kembali kepada orbitnya ilahi. Gitu ya. Jadi jalannya adalah menasihati. Ya. Sebagaimana ikhwah gitu ya, para guru-guru kita dulu ya, dulu kan zaman-zaman dulu itu ikhwah ada orang-orang yang fanatik gitu ya dalam terhadap kelompoknya gitu ya. Nah, ketika fanatik itu ikhwatifillah gitu, gimana caranya gitu ya. Contoh misal dulu ribut ya antara Ustadz NU dan Ustadz Muhammadiyah gitu ya. Lalu muridnya inisiatifnya apa? Undang makan ya. Si murid kirim surat ke Kiai NU gitu ya. Kiai, ada undangan dari Ustadz ini yang dari Muhammadiyah itu, Kiai gitu ya. Kiai diundang untuk makan siang bareng di restoran ini. Oh, masa dia undang saya? Saya itu sama dia nggak pernah akur. Iya Kiai, dia undang. Kiai datang ya. Gitu ya. Oh baik, kalau dia undang saya datang. Terus apa? Dikirim juga surat kepada Kiai Muhammad, kepada Ustadz Muhammadiyah. Ustadz, ada undangan dari Kiai NU ini Ustadz. Oh masa diundang saya? Ya. Dia sering kemudian nggak sepaham sama saya. Tapi Ustadz makan siang bareng di sini. Gitu. Udah tuh ketemu. Ya. Akhirnya apa? Semua masalah selesai di meja makan ya, Pak. Mereka bisa kok gitu ya, ngobrol bareng dan seterusnya. Gitu ya. Nah sama ikhwan, ketika ada kawan kita yang demikian maka nasihati secara baik lewat hati. Ya. Kenapa? Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi.
gitu ya. Nah itu Allah alam bisawab. Ada lagi? Baik Ustadz, terakhir mungkin masih berkaitan dengan yang tadi. Bismillah, izin bertanya Ustadz terkait materi tadi Ustadz soal jangan terlalu fanatik dengan kelompok-kelompok. Nah, maksudnya itu kelompok yang bagaimana Ustadz? Apakah organisasi seperti NU dan Muhammadiyah ataukah kelompok jamaah? Kemudian yang kedua terkait orang yang itu lemah. Lalu bagaimana seharusnya kita menuntut ilmu Ustadz? Apakah kita dogmatis saja atau kita skeptis dalam menuntut ilmu Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz. Baik, brother. Baik ya, syukran tanyanya. Jadi brother, sister sekalian yang Allah SWT, ya memang kita jangan fanatik. Maksudnya adalah kelompok yang gimana? Pakai NU atau Muhammadiyah atau kelompok jamaah dan seterusnya. Baik, Ikhwan ya. Jadi ikhwanifillah hafizahullah, dengan fanatik yang saya maksud itu gitu ya. Betul tadi salah satu kelompok itu kan ada kelompok NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada ini itu dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan fanatik buta ya terhadap satu kelompok begitu. Yang NU gitu ya. Pokoknya yang lain salah. Tapi kalau nggak salah itu antum masuk organisasi itu nggak masalah. Ya. Antum salah masuk organisasi itu ketika antum punya pengalaman apa? Hanya kelompok antum yang benar, itu salah. Ya, antum nanti buka deh. Ada buku namanya Menuju Jamaatul Muslimin. Pengarangnya itu bukan berasal dari kelompok mana-mana, tapi dia hadirkan dan dia hidangkan gitu ya, kelompok mana yang paling holistik dan komprehensif yang harus kita ikuti. Ya. Objektif dia, ya objektif. Kenapa? Karena dia susun buku itu, ya, buku judulnya Menuju Jamaatul Muslimin. Dia susun buku itu ikhwatifillah sebagai Allahumma shalli ala Muhammad gitu ya, karya ilmiah agar dia bisa lulus dari S3-nya. Jadi itu buku adalah disertasinya beliau. Ya, itu disertasinya beliau. Itu menarik ikhwah, dibahas lengkap. Ya, mana jamaah gitu ya, mana kelompok, mana organisasi yang kemudian komprehensif dan holistik di antara kelompok-kelompok yang lain. Ya, dibandingkan tuh gitu ya. Kenapa? Karena beliau sudah punya semua skripnya dan juga data-datanya gitu ya, dari hasil wawancara dan seterusnya. Gitu. Tapi apa? Tapi saya ingin sampaikan kepada antum, jangan kemudian menjadi fanatik buta yang menganggap kemudian kelompok antum paling benar. Enggak. Ya, begitu. Kenapa ikhwatifillah gitu? Kan Rasul sendiri yang bilang, gitu ya. Umat ini akan berpecah, gitu ya. Gitu. Dan memang membentuk kelompok itu bagian dari anjuran. Antum lihat kata Allah dalam Quran surah Ali Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Wal takum minkum, dan hendaklah kalian membuat kelompok kan gitu ya. Bergolong-golong begitu. Untuk menyerukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Gitu ya. Terus yang kedua terkait orang yang hijrah lemah. Lalu bagaimana solusi kita untuk ilmu? Ya, okay? Untuk ilmu itu ya khatifillah bid'ah. Cari ilmu dimanapun dia berada. Sebagaimana nasihat Imam Asy-Sya'bi, "Wasayri fil bilad." Imam Asy-Sya'bi ya. Kejar ilmu dimanapun dia berada, di kota manapun. Ya, itu konsepnya untuk ilmu, brother, sister. Ya, jadi termasuk liko mentoring gitu ya. Mentoring nih, ustadz kita bilang, atau mentor kita bilang, gitu ya. Mentoring ya hari ini. Ya. Berangkat tuh dimanapun tempatnya. Ya, begitu. Jadi itu seharusnya kita menuntut ilmu pertama adalah kejar dimanapun dia berada. Yang kedua apa? Yang kedua ketika menuntut ilmu, sandarkan dia hanya kepada Allah. Jadi menuntut ilmu itu bukan karena pengen nyari dunia, bukan. Tapi sandarkan hanya kepada Allah. Yang ketiga, menuntut ilmu itu sabar. Sebagaimana sabarnya benda mati. Ya. Dan ketika kita menuntut ilmu, hafizahullah, dia cari kepada orang-orang atau kepada asatid ya, ustadz yang dari manapun. Ya. Dalam arti ustadz yang antum sudah tahu ya latar belakangnya gitu. Jangan sampai ustadz yang asal-asalan juga ternyata apa ketika antum ikut kajian ternyata dia orang Syiah. Jangan sampai. Antum harus stress dulu, tracking dulu gitu ya. Ini ustadznya Ahlussunnah wal Jamaah bukan. Gitu ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ambil siapapun dia. Ya, ketika perkataannya baik, ikhwah, tidak ada unsur memecah belah gitu dan seterusnya, ambil udah. Ya, begitu. Allah a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan sudah cukup. Ditutup oleh closing statement oleh Ustadz terkait special edition hari ini, Ustadz. Baik ya.
Ikhwah fillah hafizakumullah, terakhir yang Ana ingin sampaikan kepada antum semua berkenaan dengan materi kita di malam hari ini, judulnya restart ya. Jadi ikhwah, proses hijrah itu adalah tentang hati, yang saya sampaikan kepada antum. Hati itu seringkali bukan luluh oleh argumentasi, melainkan cinta yang terasa dengan menunjukkan pada sesama bahwa kita mau mengerti. Jadi brother, sister, ini kalau bahasa susah, antum bilang ya, apaan sih Ustaz? Lebay Ustaz bahasanya gitu ya. Jadi ada sampai kepada antum ikhwah gitu ya. Ini berkenaan juga dengan pertanyaan antum tadi ya. Jadi ikhwah, hijrah itu kan tentang hati ya, sampai kepada antum. Hati itu seringkali luluh oleh argumen bukan apa? Hati itu seringkali bukan luluh oleh argumentasi. Ya, hati seringkali bukan luluh oleh argumentasi ikhwah. Melainkan apa? Cinta yang terasa dengan menunjukkan pada sesama bahwa kita mau mengerti. Maka ketika kita gitu ingin hijrah, gitu, dan mengajak orang lain ingin hijrah juga, gitu. Maka ketika mengajak orang lain hijrah, pastikan akhlaknya tepat, bicaranya manfaat. Gitu ya. Dan nanti dalam proses hijrah, gitu ya, dalam proses keimanan ini, dalam kita menapaki jalur keimanan ini, ikhwah, itu pasti akan antum dapati gitu ya. Antum dalam kondisi lemah iman, futur. Kenapa? Karena futur itu satu kepastian juga. Karena futur itu penyakitnya akan menjangkiti siapa saja. Akan menjangkiti saya, antum, dan juga kita semua. Sebab memang kondisi iman yang senantiasa naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Rasul SAW. Ia naik tersebab ketaatan dan ia turun tersebab kemaksiatan. Ya, lantas gimana cara kita melawannya futur yang mendera jiwa kita itu? Para masyayikh dakwah kita, para ustadz-ustadz dakwah kita itu sepakat mengatakan obat dari kefuturan itu adalah mujahadah. Berusaha sekuat tenaga agar kembali semangat dalam ketaatan kepada Allah. Maka kalau hijrah orientasinya ingin masuk ke dalam jannah, maka mujahadah adalah kuncinya. Orang-orang yang serius ingin surga, maka nggak akan menyanyikan usianya. Ya, jadi ikhwah, orang-orang yang serius ingin surga, maka nggak akan pernah menyanyikan kuota usianya. Sebab kuota usia itu tidak bisa ditambah, dibeli. Nggak ada yang jual bro, sis, kuota usia. Coba lu cari di pasar manapun, dicari di counter manapun, ada nggak yang jual kuota usia? Kalau kuota internet ada yang jual. Tapi kuota usia nggak ada yang jual. Ya, kuota usia kita Allah yang tentukan. Ya, begitu. Jadi khotifillah hafizakumullah, maka orang-orang yang terus ingin surga, serius-serius hijrah, gitu ya, maka nggak akan menyanyikan kuota usianya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan kepada antum semua ya. Semoga ada manfaatnya dan semoga ini jadi nasihat juga buat saya pribadi. Tadi ada yang tanya ya, bukunya tadi apa? Betul tulis tuh, Menuju Jamaatul Muslimin. Ya. Ya, cukup ya insyaallah ya. Fuad, Misbah, saya mohon maaf teman-teman semua juga ya sekalian. Oh, saya mohon maaf tadi ya, lupa. Saya lupa menyapa ketua LDK tadi dan juga jajaran-jajarannya, dan juga ketua KI beserta jajaran-jajarannya, termasuk ketua Karisma beserta jajaran, dan juga semua ketua BEM Prodi dan juga semua anggota BEM ya. Cukup yang saya bisa sampaikan ini paling ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu yakum ajma'in wa amal kamal illa lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Naomi yang telah memberikan ujian terkait restart pada malam ini. Mungkin saya sebagai moderator ingin menyimpulkan terkait kajian pada malam ini. Intinya kita sebagai umat muslim, kita harus taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan banyak manfaat di dalam malam ini, terutamanya menyantuni anak yatim. Terus kita sebagai pemuda gitu kan, dimana pemuda itu pasti kuat gitu kan dalam proses hijrah atau proses pengenalan diri kita. Harus kita tahu antara kelompok yang baik untuk menuju jalannya yang benar. Mungkin itu dari kesimpulan pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon pamit.
Apabila ada kata-kata dan ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada MC. Misbah, dipersilakan. Terima kasih. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan katsiran buat akhina Fuad. Syukran jazakallah khair, barakallahu fikum buat Ustadz Roni atas penyampaian materinya. Sebelum kita akhiri nih, ada pengumuman dari Karisma, khususnya Departemen Syiar. Di share screen. Ana izin pamit duluan bisa, Ahi? Oh, boleh Ustadz. Baik ya. Silakan. Ikhwah, Ana izin pamit duluan ya buat teman-teman semua, mobil khusus buat Fauzan ya, para senior-senior di FIK ya, Nanda, ini juga kawan-kawan yang lainnya. Pamit ikhwah. Jazakumullah khairan katsir, jazakumullah ahsanal jaza ya, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah mudahkan ikhtiar antum ya untuk menggait mahasiswa baru kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, host boleh bantu share screen? Jangan dulu keluar ya, yang sisanya ini. Tolong jangan dulu keluar, tolong. Ada pengumuman. Mana nih share screen-nya?